menjaga kesucian dari fenomena yang membangkitkan syahwat. Di mana-mana kalau kita lihat sekarang ini, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah ya. Jilbab itu sudah mulai banyak di Indonesia. Mungkin dari yang jilbabnya masih pendek ya, semoga lama-kelamaan dia jadi jilbab yang penuh dengan syar'i, sehingga masyarakat terjaga dari fitnah-fitnah, dari penyakit-penyakit yang kalau kita ngelihat di barat sana, nah bagaimana pelecehan kepada wanita, yang mereka beranggap perempuan itu dibebaskan untuk berbuat semau dia, untuk tampil semau dia. Enggak. Antum kalau lihat tuh, kalau nggak salah kemarin ada acara Miss Universe ya, iya, yang Indonesia nomor berapa? Coba yang ditunjukkan apa? Yang ditunjukkan dari wanita-wanita itu apa? Kontribusi dia kepada kemanusiaan, memberikan sesuatu kepada negerinya, atau sekedar tubuh dia, wajah dia yang harus pakai baju renang, harus pakai ini itu. Seperti itu wanita dieksploitasi oleh laki-laki. Jadi wanita ini yang OOTD ya, OOTD itu ya, outfit of the day ini dengan jilbabnya biasanya dia akan jauh dari tujuan disyariatkan di jilbab. Enggak lagi tujuan itu tercapai dengan dia melakukan OOTD. Ustaz, tapi kan perempuan ingin tampil, Ustaz. Iya betul. Dibolehkan tadi. Kepada wanita-wanita. Sesama wanita. Makanya Anda pernah sampaikan, sudah seharusnya walimah-walimah yang syar'i itu di gedung tertutup yang di dalamnya semua perempuan. Dia sama kawan-kawannya, ya, dia ingin pakai baju yang bagus, dan dibuka jilbabnya. Kan diperbolehkan antara mereka sebenarnya. Tapi yang terakhir jemaah, perempuan ini diperintahkan untuk tinggal di rumah, untuk nggak kemana-mana, kecuali ada perlunya. Kalau keluar pun hendaklah berpakaian yang syar'i. Kalau keluar rumah. Terus sekarang di mana dia keluar rumah? Ya pakaiannya tujuannya mencuri perhatian orang, cari perhatian orang. Memang itu yang dia inginkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 33? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang terakhir ya. Setelah kita tahu perempuan itu diperintahkan untuk tinggal di rumah, tapi kalau dia mau keluar, tafadhol. Dengan catatan dia menutup auratnya, tidak berhias seperti hiasnya orang jahiliyah, dan semoga semua mempelajari lagi syarat-syarat jilbab yang syar'i seperti apa sih. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh dia mungkin brand-brand ternama, oleh butik-butik yang mereka tidak tahu hijab syar'i itu seperti apa, sehingga dia membuat sesuatu yang menarik laki-laki lagi. Tujuannya pakaian itu masih menarik laki-laki, padahal tujuannya adalah menutup auratnya, dan bagaimana perhiasan itu tidak ditampakkan kepada yang tidak boleh ditampakkan kepada mereka. Kemudian nih sebagai penutup, bagi yang banyak followernya,
Ingat, seorang public figure itu semakin banyak followernya, semakin besar tanggung jawabnya. Kalau dia bikin video, bikin pernyataan, atau dia, apa istilahnya kalau bikin video itu? Dari YouTuber ya yang bikin ini itu macam-macam. Atau dia bikin foto aja yang dikasih caption sama dia. Ingat, kalau engkau punya 10 juta follower, anggap engkau punya 1000 follower. Kalau ternyata engkau sampaikan salah, yang engkau ajarkan adalah kesesatan, yang menyimpang dari agama, dan ditiru oleh 1000 orang, engkau menanggung dosa 1000 orang. Kalau ternyata followermu 1 juta, dan yang engkau sampaikan tidak sesuai dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla, engkau menanggung doa 1 juta orang. Dan kalau engkau punya follower 20 juta, dan yang engkau tampilkan di Instagrammu atau di YouTubemu, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, engkau menanggung dosa 20 juta. Ya, dosa mereka tetap mereka berdosa, tapi orang ini yang mengajarkan keburukan akan dapat dosa 20 juta pengikut dia yang ikut apa yang diajarkan. Maka ingat, jangan sampai yang buka akun di YouTube, di IG, tujuannya adalah ketenaran, popularitas, yang itu akan menyebabkan engkau melakukan segala sesuatu. Sampai ada yang mengatakan ketenaran itu lebih mahal daripada uang. Sehingga orang demi tenar itu beli tas, beli baju untuk OOTD ini, dia keluarkan duitnya hanya untuk satu foto. Tik satu foto, itu puluhan juta kadang-kala mereka. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Oji. Jazakumullah khair, Bang. Masya Allah. Jazakallah khair atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum mubarak. Masya Allah. Baik, Ana izin lanjutkan ke tanya jawab ya, Ustaz. Siap, Bang. Di sini ada Akhi Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Akhi Safar, ahlan wa sahlan, Akhi. Ahlan bik. Ya Allah, Akhi, bagaimana? Ini temanya outfit of the day ini luar biasa nih ya. Ustaz, ini Ustaz mesti sabar ya Ustaz nanti dalam menjawab pertanyaan ini Ustaz. Naam. Baik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak penanya Ustaz, sudah lebih dari 30-an, sudah hampir 40 Ustaz. Masya Semuanya Allah. menyampaikan salam pada Ustaz, doakan dan juga para pengurus. Semoga doanya Ustaz. Amin. Nah ini ada beberapa pertanyaan, cuman izin prioritaskan yang terkait dengan tema kita hari ini. Dan memang tema ini sepertinya sangat mengkritik para jemaah untuk bertanya hampir detail. Semoga Ustadz bisa jadi konsultan pakaian syariah nanti ini Ustadz ya. Baik Ustadz, izin Ustadz. Ini pertama, bagaimana bila ada orang yang mengizinkan anak wanitanya untuk menjadi model dengan alasan mendukung passion anaknya, meski anaknya mengenakan jilbab atau hijab, sebagaimana hukumnya. Keluarga besarnya juga mendukung. Nah, bagaimana hal seperti ini, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Kalau tadi mendukung anak untuk jadi model, ya, mungkin jadi model hijab syar'i. Keluarga besar mendukung. Kenapa mereka mendukung? Apa tujuannya? Ini menjadi hal yang sangat krusial ya. Innamal a'malu binniyat. Tapi setelah tahu niatnya, niatnya positif. Bagus umpamanya. Apa niatnya? Entah niatnya positif, Anda nggak tahu. Mungkin nanti bisa disampaikan kalau ada yang berkata ini positif sebenarnya. Tapi yang kedua, apakah diperbolehkan? Kalau bicara anak-anak yang belum balik ya, yang memang dia itu ya nggak pakai jilbab nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Karena jilbab ini disyariatkan ketika dia balik. Kalau mungkin anak-anak nggak masalah. Tapi tatkala anak itu beranjak dewasa, sudah balik, ketentuannya berbeda.
Tadi kita udah sampaikan bahwasanya jilbab itu disyariatkan bukan untuk mencuri perhatian orang, tapi disyariatkan bagaimana orang ini nggak tergoda dengan kita. Maka kalau tadi bicara anak itu jadi model, kalau ternyata yang dijual di anaknya itu cuma wajah dan tubuhnya, maka nggak boleh. Itu nggak bisa dijual, itu perlu ditutupin, itu perlu dijaga. Gitu. Alhamdulillah banyak lapangan pekerjaan yang lainnya. Tapi kalau sudut tujuannya tadi popularitas, ya ketenaran, ya nanti bakal tercela seperti yang sudah kita bahas tadi. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya Ustaz, saat ini marak sekali dakwah melalui video podcast Ustaz. Bagaimana hukumnya akhwat yang membuat video podcast dengan tujuan dakwah, baik sebagai host maupun sebagai narasumber? Bagaimana nasihatnya Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan tentang perempuan yang berdakwah. Ketika dia memakai pakaian yang syar'i, ya, dia tertutup, kemudian dia tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Kemudian yang mengkonsumsi dakwah dia itu bukan laki-laki, ya, perempuan sesama perempuan, maka aman sebenarnya. Seperti perempuan, ya, kalau bicara syar'i ini, kita tahu sebagian ulama mewajibkan pakai cadar. Ketika dia pakai cadar, kemudian dia menyampaikan pesan-pesan indah, dan sekali lagi bukan di majelisnya laki-laki sebenarnya, tujuannya adalah kepada sesama akhwat, maka insya Allah masih aman. Akan tetapi yang jadi masalah dengan media sekarang, itu sudah nggak bisa dibatasin. Laki dan perempuan akan menikmatin seperti itu. Maka kembali maslahat dan mudaratnya diperhatikan. Karena bicara perempuan, perempuan juga punya kewajiban berdakwah. Cuma punya kewajiban untuk mengajak orang-orang. Sabda Nabi SAW, "Balighu anni walau ayat", sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu untuk laki-laki, untuk wanita, untuk laki-laki dan wanita sebenarnya. Maka kita lihat bagaimana peran Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia berdakwah Aisyah. Tapi bukan di majelis kemudian isi kajian, ya, di situ ada laki-laki yang datang, enggak. Laki-laki datang ke tempatnya Aisyah, ke rumahnya untuk mendengar hadis, untuk mendengarkan nasihat. Nah, tapi sekedar suara. Maka untuk video podcast Ana rasa berbahaya buat wanita karena tadi kita sulit untuk membatasin siapa yang menontonnya. Tapi kalau untuk suara, Ana rasa itu lebih aman buat para wanita. Dakwahmu tetap tersampaikan tanpa harus menfitnah mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya Ustaz, mohon pendapatnya mengenai pakaian olahraga dalam Islam, bagaimana hukumnya Ustaz? Olahraga. Pakaian olahraga Ustaz. Olahraga di mana, Bang? Nah, kalau main bola tuh kan kalau yang laki-laki juga kan dengkulnya kelihatan. Sementara yang wanita berenang tapi bentuk tubuhnya tetap menunjukkan gitu Ustaz. Gimana hukumnya kalau seperti itu Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, kalau buat laki-laki, sebenarnya kalau bicara pakaian apapun itu aturannya sama. Harus menutup aurat. Baik laki-laki atau wanita. Jadi mau pakaian olahraga, mau pakaian umpamanya berangkat ke pasar, mau seragam kerja, apapun aturannya udah jelas. Bagaimana Nabi SAW tatkala melihat Asma binti Abu Bakar pakai baju yang nerawang, kata Nabi SAW, kalau sudah beli nggak boleh pakai itu, kata dia. Pernah melihat ada Nabi memberikan hadiah sebuah pakaian kepada seorang sahabat. Nabi tanya, mana pakaianmu Al-Qibtiyah, kata dia, yang dari Mesir itu. Oh, aku berikan kepada istriku, kata dia. Kalau dia istri mau pakai itu, tolong pakai atasan lagi. Karena aku takut membentuk tubuhnya. Kata Nabi SAW. Sampai seperti detailnya, beliau memberikan penjelasan tentang pakaian wanita. Jadi pakaian apapun itu aturannya jelas. Nggak boleh menyingkap aurat.
Dan untuk wanita, tadi ada yang lebih khusus. Adapun untuk dengkul, apakah dengkul ini aurat untuk laki-laki ya? Terjadi khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang rajih, lutut tidak, bukan aurat. Ma baina surrati wa rukbah aurat. Yang sahih adalah antara pusar dan lutut itu aurat. Sehingga pusar bukan aurat. Lutut juga bukan aurat. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya begini, Ustaz. Bagaimana apabila sang istri sudah ingin berpenampilan syar'i, tapi malah suaminya sepertinya kurang berkenan. Suaminya ingin istrinya tampil yang lebih menarik gitu, Ustaz, supaya tidak malu-maluin gitu, Ustaz. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana nasihatnya, Ustaz? Subhanallah jemaah. Iya. Jadi memang dunia ini tempat berbangga-banggaan. Wa tafakhurum bainakum. Orang itu ingin bangga. Mungkin dia ngelihat istrinya orang cantik, ya. Dia ngelihat pakaiannya orang cantik. Dia juga ingin istrinya kelihatan cantik. Karena dia biasa ngeliatin istrinya orang gitu. Padahal yang seperti itu bertentangan dengan syariat. Kalau harus buka auratnya, harus tampil dengan penampilan yang tidak diridhoin oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sikap istri? Nggak taat sama suami. Suami, iya. Katakan kepada suamimu, engkau surgaku dan nerakaku. Tapi kalau engkau menyuruh aku sesuatu yang mengantarkan ke neraka, ya nggak mungkin aku taat. Hanya saja kadangkala suami belum faham. Tugas istri ini pelan-pelan memperbaiki suaminya. Sampaikan kepada suami bahwasanya urusan jilbab ini perintah Allah Azza wa Jal. Tunjukkan cukup aku cantik buat engkau. Orang mau ngomong apa nggak ada urusan. Yang penting kita di dalam rumah ini gimana. Karena kebanyakan sekarang sekali lagi tuh. Ini fitnah masa sekarang itu popularitas. Berapa banyak artis-artis yang dikatakan yang harmonis, yang sepadan, yang sesuai. Cerai mereka. Kebohongan yang ditampilkan di luar itu. Maka setelah memberikan penjelasan kepada suami, lalu yang kau nggak taat sama suami, minta maaf dong. Kau perintahkan kepada aku apa saja aku turutin, tapi kau bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, enggak. Jadi abang nggak usah ngurusin orang mau ngomong apa tentang suami istri abang, nggak penting itu. Tapi ini jadi penting buat orang-orang yang sakit jiwanya, yang memang tujuannya pamer dan berbangga diri. Sehingga kebanyakan orang kayak gitu bingung. Hidupnya itu penuh kebingungan. Kalau tadi dikatakan, kelihatan istrinya, aduh kurang cantik, lipstikmu kurang ini, itu. Ada kebingungan di benak dia. Karena dia memang sakit. Tujuan dia itu pamer. Kalau sampai ada yang ngomong gak enak tentang dia, sekali lagi orang-orang yang sudah sakit hatinya, lama-kelamaan dia memilih bunuh diri, mati, gara-gara dibully sama netizen. Apa gak bisa dia close yang namanya akun dia, selesai dia. Hidup tenang, gak ada urusan sama orang. Tapi karena penyakit ini memang ya ujian dari Allah Azza wa Jalla, semoga kita bisa selamat dari penyakit ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bahwasanya apabila perintah suami bertentangan dengan perintah Allah, Nabi SAW mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau ternyata mengandung unsur maksiat kepada sang pencipta. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, tentang pedagang pakaian, Ustaz. Bagaimana apabila pedagang pakaian itu berjalan, berlenggok, menegakkan baju muslim yang dijualnya dengan muter-muter badan agar lihat bajunya. Nah, bagaimana hal seperti ini? Gimana bang? Dia itu di hadapan laki-laki apa perempuan bang? Nah, nggak dijelasin, Ustaz. Di sini dia menyampaikan pedagang itu berlenggak-lenggok memeragakan jualannya, Ustaz. Iya, kalau di depan wanita, tadi kita udah sampaikan bahwasanya di firman Allah di surat An-Nur ayat 31, Allah sudah sebutkan wala yubdina zinatahunna. Nggak boleh perempuan menampakkan perhiasan dia. Maksudnya dia cari perhatian orang, pamer itu, menampakkan apa yang ada pada dirinya, kecuali yang udah disebutkan kepada orang tua,
orang tuanya, bapaknya, mertuanya, apalagi suaminya, keponakannya, pamannya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kepada laki-laki lain nggak boleh. Kenapa laki-laki nontonin perempuan itu kenapa sih? Yang mau beli itu perempuan apa laki-laki? Kan perempuan. Maka kalau dia menampakkan hal itu kepada sesama perempuan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia tunjukkan. Karena memang nasnya jelas. Aunisa'ihinna. Atau wanita-wanita mereka. Nggak masalah. Jadi mungkin perlu adanya penyuluhan ya kepada mereka. Selain yang pertama bicara hati, bicara niat. Apa sih tujuannya? Jangan sampai kemudian mengeksploitasi wanita ya, karena kadang-kadang dijadikan model karena wajahnya aja dan tubuhnya, bukan karena pakaian yang bagus ya maaf, tapi karena hal itu maka itu lebih tercela lagi nantinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah Ustaz. Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita memakai pakaian seperti kaos gitu, Ustaz, yang ada gambar masjid atau Ka'bah, di mana gambar masjid itu tidak ada Allah, tidak ada ayat Al-Quran. Hanya saja pakaian ini dipakai untuk sholat juga, tapi juga dibawa masuk toilet, Ustaz. Nah. Bagaimana? Iya, barakallahu fikum. Ini bicara pakaian ya. Tujuan pakaian itu kan menutup tubuh kita, menghindarkan dari panas, dari dingin. Tapi ada tujuannya juga, ada unsur dakwah. Karena sekarang kita ngelihat ada banyak pakaian yang ada tulisan-tulisan isinya kata-kata mutiara yang bijak mengajak orang untuk baik. Kalau bicara tentang pakaian tadi, ada Masjidil Aqsa, kadang-kala orang pulang dari Palestina ya, dia beli baju ada tulisan Masjidil Aqsa, mungkin dari Madinah dia ada gambarnya Madinah. Apakah pakaian seperti itu boleh dibawa masuk ke toilet ya, keluar masuk toilet? Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin lebih utamanya tidak ya. Tapi kalau dibawa ke toilet, wallahu a'lam, ana rasa nggak bisa jawab, lebih baik dihindarin. Tapi kalau dikatakan haram, enggak sepertinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kerudung punuk unta, Ustaz? Apakah cepol rambut yang besar yang pas di belakang kepala termasuk kerudung punuk unta juga, Ustaz? Apa cepol rambut, Bang? Iya, jadi mungkin rambutnya digulung, Nah. sama rambutnya panjang. Nah, itu jadi kan tinggi nanti.